Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas suara Allah. Diulang sekali lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus beserta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita untuk berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat yang telah kita ucapkan, kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada saat ini kita masih berada pada bulan Syawal, ya Bu? Betul Bu? Tapi sudah akhir bulan Syawal. Ada yang tahu Ibu? Ada yang keberapa Bu? Kalau bulan Arab ini kadang-kadang berpikir dulu ya Bu. Jadi satu hari bedanya dengan bulan Masehi tanggalnya. Sekarang tanggal 26 bulan Masehi, bulan Mei. Kalau bulan Arabnya tanggal 25 bulan Syawal 1443 Hijriah. Sesudah bulan Syawal kita masuk ke bulan yang ke-11 menurut kalender Hijriah, yaitu bulan apa Bu? Bulan apa lagi? Tuhan, Zulqaidah. Kenapa disebut atau dikatakan dengan bulan Zulqaidah? Itu menurut maknanya Bu, qawaid artinya duduk. Apa maksudnya duduk? Maksudnya adalah bahwa di bulan ini kita tenang-tenang saja hendaknya. Ya, kalau di zaman dahulu ibu-ibu kan zaman perang Bu, ya kan Bu? Sekarang tidak ada perang lagi Bu. Dulu kalau perangnya pakai senjata, pakai panah, macam-macam ya, naik kuda. Sekarang tidak ada lagi. Makanya di waktu itu di bulan Zulqaidah harus tenang saja di rumah. Duduk-duduk saja. Tidak dibolehkan, diharamkan untuk pergi berperang di zaman dahulu Bu. Tak boleh.
Ya. Tidak boleh kita umat Islam ini memulai untuk berperang, kecuali orang kafir itu yang memulainya. Ya. Kalaulah dikaja orang Islam kok di orang kafir, Bu, ayo tak bisa wak, tenang-tenang saja dong, baru disuliah dilawan. Tapi orang kafir tenang saja, awak yang gigih nak memarang-marangi, itu tidak boleh. Nah, makanya ya, di bulan Zulqa'dah ini dilarang untuk memerangi orang kafir. Yang kedua, untuk bepergian. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain daripada bulan suci Ramadan. Kalau bulan yang sangat mulia itu, tentu amal ibadah kita ini beda pula pahalanya. Tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman. Apa kata Allah? Inna iddatash syahuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tuzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang 12 bulan pada kitab Allah yang telah menjadikan langit dan bumi daripadanya 4 bulan haram. Jadi di antara 12 bulan selama setahun itu, Bu Ibu, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah. Demikianlah agama yang lurus. Fala tuzlamu fihinna anfusakum. Maka di bulan itu janganlah kamu meniaya diri kamu sendiri. Jadi maksudnya ibu-ibu, di bulan yang mulia yang 4 itu, Bu, janganlah sampai kita menganiaya diri kita sendiri. Bagaimana menganiaya? Maksudnya itu adalah berbuat dosa di bulan ini. Hendaknya kita itu banyak beramal ibadah saja. Karena setiap kebaikan yang kita buat di bulan yang mulia ini akan dibalasi oleh Allah berkali lipat daripada bulan yang lainnya. Tapi kalau kita berbuat dosa, juga Allah akan balasi dosanya itu dengan berlipat ganda. Jadi berarti kita kalau berbuat dosa juga, ibu-ibu, kita sudah menganiaya diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jangan sampai kita aniaya diri kita sendiri, rugi di bulan yang sangat mulia ini. Hendaknya kita perbanyak ibadah saja hendaknya. Jangan sampai kita berbuat dosa. Kemudian dan memerangi kaum musyrik. Juga dilarang. Tidak boleh umat Islam ini dia memulai memerangi orang musyrik. Janawa dulu yang jahat, itu makasih. Kalau orang musyrik itu yang jahat sama kita, orang umat Islam, menginjak-injak agama kita, kita pun tidak akan tinggal diam. Itu boleh, tapi tidak boleh kita yang memulai. Kemudian
Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah beserta orang yang bertakwa. Di ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan daripada bulan apa namanya bulan sekarang, Bu? Bulan apa? Zulqa'dah. Yaitu amalan dilipat gandakan. Ingat itu. Ingat itu. Jadi jangan kita berhenti beramal ibadah. Biasanya satu kebaikan kita berbuat 10 kebaikan. Sekarang berlipat. Artinya 10 itu kali 10. Kan lipat tubuh menjadi 100 kebaikan. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, satu kita buat dosa sama. Berlipat juga dosa yang kita buat. Makanya kita dilarang menganiaya diri kita sendiri. Paham, Bu? Paham? Jadi daripada kita banyak bicara yang rasa-rasanya tidak penting, mari kita diam saja. Kalau tidak, kita manfaatkan bibir kita ini untuk membaca kalimat Allah. Ya. Kemudian di bulan ini lah ya adanya bulan haji. Nah, bulan haji artinya tidak sah ihram untuk menunaikan ibadah haji kecuali di bulan ini. Nah, jadi di bulan ini, Bu, nanti orang haji sudah mulai berangkat. Nah, ya, Bu, sudah mulai berangkat. Sudah itu di bulan inilah mulai berpakaian ihram di miqatnya. Jadi bagi yang sudah pernah pergi ke tanah suci, Bu, di bulan inilah mulai memasang niat memakai baju ihram. Kalau kita rumah sakit, kami di rumah Sarawili ini. di mana, Bu? Ya, di rumah. Yang lain ke. Jadi, Bu, itulah keistimewaannya di bulan ini pula lah ibadah haji dikerjakan. Bulan lain tidak ada, Bu. Makanya ini sangat bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan pakai baju pakai telekung, ya. Kalau laki-laki baju ihram, enggak pakai baju dalamnya, nampak aja badannya separuh. Itu yang dinamakan pakaian ihram. Kemudian ya juga dilarang untuk berperang dan bepergian. Jadi dilarang supaya kita hanya khusus untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci yang mulia ini. Jadi yang akan dapat pahala adalah orang yang mengagungkan bulan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Kemudian keistimewaan bulan ini, Bu, ya, kita kan pernah mendengar cerita bahwa Nabi yang pernah bisa melihat Allah dan berkata-kata dengan Allah, Nabi apa, Bu? Ada yang tahu? Yang bisa berkata-kata dengan Allah, Nabi apa? Melihat Allah. Bukan Nabi Muhammad. Adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah keistimewaan daripada Nabi Musa. Jadi bertemunya Nabi Musa dengan Allah adalah di bulan Zulqa'dah inilah. Jadi banyak keistimewaan daripada bulan Zulqa'dah ini. Kemudian apa saja amalan yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini? Apa saja? Disimak ya, Bu, ya, supaya bisa kita kerjakan. Jadi kita mengaji ini, Bu, hendaknya ada nilai tambah dalam ibadah kita. Jangan kita mengaji
tapi tidak diamalkan. Ya. Yang pertama, terbanyak amal ibadah yang pertama adalah puasa. Nah, ya Bu, puasa, yaitu puasa sunnah. Berapa lamanya puasa di bulan ini? Terserah kita aja Bu. Sekurang-kurangnya seminggu. Boleh di awal bulan ini, bulan Zulkaidah, seminggu. Ya, tidak sempat pertengahan, tidak sempat lagi akhir bulan Zulkaidah. Jadi pahalanya bukan main besar Bu. Ya, puasa di sunat di bulan ini pahalanya sama dengan puasa yang wajib. Seperti puasa bulan Ramadan pahala Ibu. Ya. Itulah Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi tidak sia-sia kita. Ya. Kita puasakan seperti bagaimana caranya puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan puasa Ramadan. Cuma saja puasa di bulan ini sunnah, tidak wajib, tapi ada tapinya Bu. Ya, bisa pahalanya dua kali lipat. Bagaimana caranya Bu? Kalau ibu ada hutang puasa, nah ini yang muda-muda Bu, bisa saja di waktu bulan Ramadan dia lagi haid. Ya Bu, jadi dia tidak puasa selama seminggu. Pas di bulan ini ibu niatkan dulu puasa bayar hutang. Ya Bu, yang sunatnya langsung terbawa itu. Jadi 2 pahala ibu dapat. Oh saya nih udah tidak ada haid lagi, dah menopause, udah lama, tapi tak ada ruginya Bu kalau kita niatkan bayar hutang. Manalah tahu dulu ibu banyak tak puasa. Nah waktu gabi Bu banyak bolos puasa, padahal sudah kena haid, sudah balik. Namanya anak gadis lah Bu ya. Hati gadang rabu kambang. Ya. Sikit tak puasa, sikit tak puasa. Gurau bersama-sama jalan-jalan dengan kawan-kawan. Tak usah aja lah kita puasa, capek. Gampang aja kalau waktu remaja dulu ya Bu. Jadi setiap kita puasa boleh kita niatkan bayar hutang dulu. Ada tidak adanya hutang kita, ya Bu, jatuhnya ke sunat. Kalau ada hutang lunas dengan Allah, sunat pun dapat 2 sekali dapat Ibu. Tapi kalau 1 niatkan, nah 1 aja lah dapat pahalanya. Hutang tetapi tagih Allah nanti. Nah itu pula jangan sampai lupa. Niatnya 2 kali ya Bu ya, 2. Nah itu yang pertama, ibadah yang sering dilakukan di bulan ini adalah puasa sunnah. Berapa? Ya boleh seminggu awal, seminggu pertengahan, seminggu akhir. Boleh Senin dan Kamis boleh. Nah, selama sebulan itu Bu, biasanya puasa Senin itu sunat tuh, dapat Ibu pahala. Ya. Hari Kamis puasa lagi dapat pahala puasa Kamis. Dapatlah puasa bulan Zulkaidah. Jadi cari hari-hari yang rasanya kita beruntung. Tapi kalau Ibu puasa pula setiap hari, ya Bu, oh Bu. Nah, kalau puasa pula setiap hari, ya tidak pula dibolehkan oleh Rasulullah. Ya, puasalah seperti puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nah itu sekurang-kurangnya. Ya Bu, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sekurang-kurangnya Senin Kemis. Nah ingat tuh Bu.
Belum lagi masuk, ini masih Syawal. Kalau ibu mau puasa Syawal silakan. Puasa 6 namanya. Kalau belum cukup 6 lagi puasa ibu, ya puasalah di akhir Syawal ini boleh. Apalagi hari Kamis sekarang. Semalam maunya ibu berniat ya. Wah, dapat pahala puasa Kamis dan puasa bulan Syawal. Nah, tuh ibadah puasa. Jangan sampai kita lupakan. Kemudian apa lagi? Berselawat. Banyak berselawat kepada Rasulullah. Boleh ibu lagu-lagukan selawatnya supaya kita bersemangat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya, diramakan lagi syahdu ya, terasa hati ini bahagia rasanya bu, dilantunkan baca. Oh biasa saja kita baca ya, bagus. Nah, bisa kita baca dari awal ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, masallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Boleh. Jadi selawat itu sekurang-kurangnya adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak salat, selawat. Selawat ya, nah, sama dua-duanya. Perbanyak itu. Itulah supaya pahala kita itu bu sama bandingnya dengan pahala umat yang hidup 1000 tahun lamanya. Kita hidup berapa bu? Paling lama 100 tuh ya, ada pun masih hidup 100 itu udah lemah. Ada yang udah pikun. Ya, ada 80 udah mulai pikun. Ya, salat belum lagi dia salat. Nah, dia ragu. Dan salat waktu dia belum lagi salat lah dia balik. Atau dia belum salat dia bilang, "Dah salat." Nah, itu udah pikun namanya. Itu begitulah umur Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Saya sekarang udah 67 bu. Nah, ada bonus itu 63 ya bu. Umur Nabi saya 67. Bonus 4 tahun dari umur Rasulullah. Jadi bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini kita masih normal pikiran kita, belum lagi berlupa belum ya. Jadi manfaatkanlah dalam kesehatan rohani kita ini untuk memperbanyak amal ibadah kita, yaitu dengan membaca salawat. Kemudian apa lagi? Baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini yang luar biasa pahalanya bu. Baca Al-Quran ini bu, satu huruf saja ibu baca alif, itu pahalanya 10 kebaikan. Di bulan ini 100 kebaikan, satu huruf. Ibu baca alif lam mim. Nah, itu 3 huruf itu. 3 pula kebaikan, 30 kali pula ya. 2 kali lipat. Berapa? 300 kebaikan dapat sama kita. Tak mungkin kita baca alif lam mim saja bu. Sadaqallahul azim. Tak mungkin ya bu ya. Tapi walaupun alif lam mim baca begitu besar pahalanya. Bacalah qul huwallahu ahad. Mau tidur jangan lupa ibu baca itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus baca qul a'udzu birabbil falaq, baca ayat kursi. Kan itu yang harus kita baca mau tidur ya bu? Iya.
3 surat itu aja kita baca Ikhlas, An-Nas dengan Al-Falaq, Bu. Sudah sama Ibu dengan khatam Al-Quran. Coba bayangkan, Bu. Siapa yang berkata? Rasulullah. Khatam Quran Bu, sama pahalanya. Tapi jangan pula Ibu minta-minta baca 3 surat itu, udah ada usah lagi baca Quran yang lain. Nah, itu jangan. Bu, jangan kita berprinsip seperti itu. Kita baca mau tidur 3 surat, langsung kita baca apalagi ayat kursi, baru kita baca. Kalau hafal surat Yasin ya kita baca. Niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Bu. Kita mendapat pahala, juga orang tua kita sampai pula pahalanya seperti yang kita baca. Jadi Ibu kalau beribadah, Bu, jangan lupakan orang tua. Ingat itu, Bu. Karena lupa aja kita meniatkan, ya, Bu. Lupa aja kita. Siapa yang melupakan itu? Itu setan yang punya kerja. Nah, jadi niatkan dalam hati, ya Allah, saya mau baca Al-Quran ini, ya Allah. Saya niatkan untuk orang tua saya. Walaupun kita tidak niatkan untuk diri kita, Allah langsung mengasih pahala ke kita. Kenapa? Karena kita yang membacanya. Ya. Juga kalau Ibu ikut berkurban, ya Bu, ada orang tua sudah meninggal, ya saya berkorban ini, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Karena Ibu yang punya uang, Ibu dapat sebanyak itu. Orang tua kita terkirim dengan amal ibadah kita. Jadi jangan lupa ingat orang tua kita yang sudah tiada. Itulah yang dapat kiriman orang tua kita kalau yang punya anak, ya Bu. Tapi kalau yang tidak punya anak, ya juga didoakan oleh anak kaum muslimin dan muslimah. Jadi anak kaum muslimin dan muslimah itu juga akan didoakan kaum muslimin dan muslimat. Kalau tidak, apa gunanya didoakan? Wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu apa itu doa dibaca setiap salat kalau tidak akan sampai. Ibu, jadi jangan kecewa pula orang yang tidak punya anak. Ada anak kaum muslimin yang mendoakan kita. Jadi yang penting kita selagi kita hidup di atas dunia ini, Ibu, ada kesempatan di bulan yang mulia ini, jangan sampai kita lewatkan. Banyak kita manfaatkan mulut kita, tangan kita untuk berbuat kebaikan. Tangan ini bisa berbuat dosa, Bu. Ya, coba Ibu kirim. Ya, ini saya ingatkan terus kepada ibu ini. Ada berita mengatakan orang lain itu yang tak kenal kita, kejahatan dia diceritakan di dalam, ya Bu, pencurian segala macam situ namanya. Lalu kita kirim pula ke orang lain, sama dosanya, Bu, dengan orang yang membuat itu tadi. Jadi kalau ada berita sifatnya menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, walaupun benar yang dikatakan, jangan sampai kita share pula yang lain. Paham, Bu? Paham? Diam aja kita. Tak usah kita campur dengan urusan orang lain. Hasibu anfusakum. Hitung-hitunglah diri kamu. Jangan kamu menghitung diri orang lain. Kalau kita mengunjung orang, 4 sama kita. 4 itu kembali ke kita, kesalahan kita. Nah, jadi itu yang akan menipu kita. Itu hawa. Ya, itulah banyak menimbulkan dosa zaman sekarang ini. Gara-gara HP ini bisa dosa bertumpuk-tumpuk. Karena banyaknya kita mengirim-ngirim itu. Orang yang naik, kita pula yang susah, yang ikut campur. Naik pun orang itu, Bu, dia yang akan dapat duit. Ya, dapat jabatan dia, kita apa yang dapat? Kita bela dia, apa yang dapat sama kita? Tidak ada. Baik kita diam aja, urus diri kita sendiri saja. Ya, Bu. Nah, kemudian apa lagi? Ya, baca Al-Quran itu tadi, betul-betul Ibu bacalah dengan bacaan yang fasihah. Ya.
baca dengan bacaan fasihah. Kalau ibu rasanya belum menguasai ilmu tajwid, belajarlah tahsin. Belajarlah ibu tahsin. Kenapa? Karena bacaan yang salah itu ya mempengaruhi artinya yang salah. Jadi kalau artinya sudah salah, kita sudah merubah arti maksud dalam ayat Al-Quran. Apalagi bacaan salat. Sudah sering saya ulang-ulang ini. Salah membaca Al-Fatihah. Banyak ghairil maghdubi alaihim. Ghairil. Kita baca gitu. Ghairil tambah belakang. Maghdubi alaihim. Adakah tidak? Ghairil maghdub. Adakah tidak? Di alaihim. Ladhalin. Amin. Ya, jalan yang dimarahi dan jalan yang sesat. Itu adakah tidak? Kalau tidak ada A-nya, tidak jalan yang dimarahi dan tidaklah jalan yang sesat. Kalau tambah A-nya, adakah tidak? Jauh bedanya, Bu. Ada orang baca seperti itu, ada, tapi tidak pernah berubah-ubah kalau tidak belajar. Tidak salah salat kita. Kalau ada imam seperti itu, ulang sajalah Fatihah kita masing-masing. Jangan didengar imam itu sekalian bacaan kita, bacaan dia. Ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jangan wa iya, Bu. Kalau wa iya matahari artinya akan engkau kami menyembah dan akan matahari kami wa iyyaka nasta'in kami menyembah. Matahari yang pertama. Kenapa? Karena kita baca yang kedua wa iyyaka nasta'in. Jauh bedanya, Bu. Bedanya beda artinya. Beda artinya, Bu. Makanya kita harus tahu dengan makna apa yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca ihdinas siratal mustaqim. Salah enggak? Taqa. Walad dallin. Walad dallin. Salah. Walad dallin. Salah. Dar baca dia dal. Jadi sangat perlu sekali kita belajar tajwid ini, Bu. Makhrajul huruf, tempat keluar huruf itu, Bu. Jadi kalau ibu setuju, bagaimana kalau kita ambil satu minggu yang keberapa kita tidak usah cari guru, saya mengajar tahsin, Nena, Bu, tidak usah dikeluarkan amplop lagi. Belajar tahsin kita minggu yang keberapa ibu mau? Saya ini jadwal saya minggu 4. Kita ambil minggu 4, Bu. Nah, kita pakai berguru 3 minggu saja, 3 kali. Yang satu kita belajar tahsin, Bu, gratis, tidak usah pakai amplop lagi. Ya, kalau infaknya tetap jalan, masuk saja ke kas. Setuju, Bu? Setuju. Ya, saya kan mengatur itu saya sendiri sampai sekarang ya, Bu ya. Mencari guru masih saya sekarang karena kita sama-sama ustaz ya, banyak tahu. Jadi entah minggu yang keberapa nanti biarlah saya tengok dulu. Kalau saya tidak kemana-mana. Jadi pas jadwal saya minggu keempat ini ada minggu 1 saya ambil untuk mengajar ibu tahsin, ya, Bu. Atau baca yasin, kita tukar-tukar lah. Atau belajar salat, ya, Bu. Setuju, Bu? Kita sudah kepala kepala 5 ini, Bu, ke atas. Jadi kita harus tingkatkan lagi ibadah kita. Karena salat ini akan membawa kita ke surga nanti. Ya, kalau salat kita tidak betul, ya percuma kita salat selama ini. Jadi kalau salat yang akhir-akhir kehidupan kita ini salat yang betul dan sempurna,
Saya insya Allah akan membimbing ibu bagaimana cara salat yang sempurna, gerak geriknya, rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya, bagaimana gerak geriknya, sujud, rukuk, tamakninahnya, itu wajib. Adakah kita sudah seperti Rasulullah SAW? Kita harus coba praktekkan. Jangan kaji kita tauhid, tafsir terus ya, ibadah salat ni yang lebih penting untuk kita. Dan dibaca Al-Quran itu perbanyak. Jadi dalam rangka belajar, kalau ibu salah membaca Al-Quran tidak menimbulkan dosa. Kenapa? Ibu dalam rangka belajar. Ya. Tapi kalau ibu tidak mau belajar, baca Al-Quran salah terus, itu sudah dihitung dosanya. Ya. Nah, jadi mari kita belajar. Setiap 1 bulan itu sekali kita ambil untuk belajar tahsin. Kemudian yang kedua, salat sunat yang banyak. Ya Bu, salat sunat yang banyak kita kerjakan di bulan ini. Salat sunat itu kan banyak. Ada salat duha, ya kan Bu? Salat duha itu manfaatnya Bu untuk membuka pintu rezeki itu. Salat duha itu. Ya. Oh, dia lah gaib kau lima je, dia nak mencari lima datang rezeki. Anak kita di rantau, ya, kita di rumah bersalat duha. Ya Allah, murahkanlah rezeki anak saya, ya Allah. Itu murah saja rezeki anak kita, Bu. Itu berkat daripada doa kita, salat duha yang selalu kita kerjakan. Nah, bagaimana cara salat duha? Haruskah ibu baca ayatnya ayat wadduha walaili saja? Tidak wajib itu. Tapi lebih afdalnya memang suratnya surat wadduha. Nah, kalau hafal, usahakan menghafal, dapat sunnahnya lagi. Tapi kalau tak hafal, tak pakai ayat tak masalah. Baca petiau dah. Ruku, luruskan ruku tadi. Tak pakai subhanallah azimi, tak masalah. Ya Bu, sujud tak pakai subhanallah a'la, tak masalah. Duduk tidak membaca Rabbil Firli, tak masalah. Sah salat ibu. Yang penting antara tiap-tiap gerak itu ada tamakninahnya, itu yang wajib. Makanya kita coba nanti. Bagaimana yang dikatakan tamakninah itu? Yang wajib di dalam salat itu, ya, yang dibaca itu Al-Fatihah dengan salawat. Itu saja 2 Bu. Tapi takkanlah sampai dilupakan baca yang sunat. Walaupun dia sunat, ya itu gunanya menambal-nambal itu Bu. Menambal-nambal hutang kita yang wajib tertinggal. Yang sunat itulah yang menambal nanti kekurangan. Nanti kan di akhirat nanti dijumlahkannya pahala kita dengan dosa Bu. Pahala kita banyak 10.000. Itu hitung-hitungannya banyak. Dosa kita 900 dikurangkan, timbang berat, rupanya pahala ibu masuk surga. Tak bisa Bu. Jadi timbang itulah gunanya. Nah, ada manusia yang tidak berdosa? Ada manusia yang tidak berdosa Bu? Tak ada yang tidak berdosa. 10 kali pun ke Mekah pasti ada dosa. Banyak jalannya dosa itu Bu. Makanya Allah sudah mentakdirkan manusia ini punya dosa karena adanya hawa nafsu di dalam diri kita ini. Ada nafsu mutmainnah, itu nafsu yang tenang namanya itu, yang sudah dibimbing agama. Tapi yang jahat itu nafsu dalam adalah nafsul amarah. Itu yang maksud-maksud kita dulu. Kalau kita serang salat, ya harusnya tuh, capek ke salat. Itu salat tak jarang. Awak ada mandi welai, capeklah salat hari jemaah. Banyak asutan. Jadi buru-buru kita jadinya. Itu nafsu itu. Capeklah film India tu lah main sebentar Karena di tontonan kita dirayu terus oleh nafsu tadi. Jadi itulah Allah memberikan keringanan kepada hambanya umat Nabi Muhammad SAW dengan perbanyaklah amalan sunat di bulan yang sangat mulia ini, yang berlipat-lipat ganda pahalanya. Dan sedikit lagi ya Bu, ini pas ini 5:30 kita pulang lagi.
Ada yang mau saya sampaikan sedikit masalah ya Bu ya. Kemudian apa lagi yang banyak? Sedekah. Sedekah ini paling banyak manfaatnya Bu. Yang pertama meredam kemurkaan Allah kepada kita. Jadi orang yang suka bersedekah itu sangat cinta Allah kepadanya, sangat dicintai Allah. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, ya, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah bersedekah di bulan yang mulia ini ya Bu ya. Walaupun sedekahnya sedikit, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, matalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatan ambatat sab'a sanabil wa kulli fi sulatin mi'ata habbah. Ya, apa artinya? Contoh orang yang menafkahkan hartanya seperti satu biji. Satu biji itu Bu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai memberikan berbuah dia sebanyak 100. Jadi 7 kali 100 700. Itu contohnya Bu. 1000 kita bersedekah, katakanlah 700.000 diganti oleh Allah. Kapan diganti? Ada kalanya dengan pahala, ada kalanya dengan rezeki yang berlimpah ruah diberikan Allah di dunia. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Oh, Allah ini tahu apa yang terbaik dengan kita. Orang ini kalau ibadah diganti dengan uang, dia bakal sombong. Nanti dia lupa kepada aku beribadah. Jadikannya sedekah kita itu untuk pahala di akhirat nanti. Jadi kita tidak boleh suzan sama Allah. Ya Bu, berapa banyak orang yang jualan, ya, tapi tidak maju jualannya. Ya, kadang jualan cabai di pasar, jualan kerupuknya bisa dia ke Mekah. Murah rezekinya. Itu adalah kehendak Allah kepada kita. Kemudian sedekah itu juga bisa untuk menghindari bala. Bala tahu Ibu? Bala cobaan kepada kita. Aturan kita ini mati dilanggar mobil umpamanya, atau disenggol mobil ada juga, ya, atau macam-macam lah musibah itu akan datang kepada kita menurut kadar kita. Tapi dengan sedekah itu tidak jadi Allah berikan itu bala kepada kita, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi sedekah. Kemudian sedekah itu manfaatnya kepada kita untuk apa? Untuk memperlancar rezeki. Pertama bersedekah, pertama lancar rezeki. Pertama bersedekah, pertama lancar rezeki. Ya, jadi tidak ada orang yang bersedekah, berzakat itu yang dia itu bangkrut, tidak ada itu. Tambah kaya yang malah yang banyak. Nah, kemudian sedekah juga memberkahi kehidupan kita. Barakah saja hidup kita ini dengan sedekah yang kita berikan. Kemudian terakhir, sedekah itu memanjangkan umur kita. Panjang umur, bisa panjang umur kita pun ditambah lagi oleh Allah umur kita. Kita kan tak tahu umur kita dulu kapan kita meninggal. Alhamdulillah berkat sedekah kita berikan sampai sekarang kita masih hidup. Nah, mungkin berkat sedekah kita, ya Bu. Kemudian perbanyaklah, apalagi bertaubat. Baca apa Bu kalau taubat? Astagfirullahaladzim. Banyak Bu. Astagfirullahaladzim. Dan salat taubat 2 rakaat. Itu insyaAllah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan ku perkenankan. Apa yang diminta? Jangan duit aja kita minta kepada Allah. Kita minta adalah ampuni dosa kita. Bertobat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Berperilaku yang baik antara kita sesama kita. Jaga mulut kita Bu. Ya, jangan asal ngomong saja. Orang kata singgung tak tahu Jadi begitulah kadang-kadang kita ni aku ya. Kita merasa kita baik-baik, tapi orang tersinggung dengan kita dengan cara kita ngomong. Nah, itu hubungan kita antara manusia. Allah tidak akan mengampuni dosa kita yang bersangkut dengan manusia
sebelum kita minta maaf. Apalagi mengunjingkan, memfitnah segala macam. Ya, itu yang harus kita ingat. Makanya sering-seringlah kita bersilaturahmi sambil bermaaf-maafan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan juga saya yang menyampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan, salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum